kita dulu ngelihat peluang mengenai desain modern klasik atau American klasik yang memang di Indonesia belum banyak pemainnya. Waktu kita start bisnis ini tahun 2009 nggak banyak pemain dalam skala yang cukup besar lah gitu. Jadi kita pikir kita kebetulan pabrik kita banyak ekspor ke Amerika, banyak ekspor ke Eropa juga. Jadi ini peluang di mana kita bisa menyediakan desain modern klasik American klasik dengan harga yang sangat affordable. Kalau sebelumnya cukup mahal-mahal, sekarang ini kita bisa berikan dengan harga yang lebih menjangkau masyarakat lah. Ternyata masyarakat Indonesia sangat welcome ya dengan desain modern klasik dan American klasik ini. Demand-nya kita lihat cukup tinggi, tapi ya memang terganggu sedikit pada saat kemarin COVID di mana mesti lockdown. Tapi saya lihat Indonesia punya similarity, yaitu rumahnya gede-gede di sini. Di sini bukan tempat kayak Singapura atau Hong Kong yang lahan terbatas. Rumah-rumah di sini 200 meter, 400 meter, di mana furniture modern klasik itu bisa terakomodasi dengan baik lah. Yang pasti desainnya ya, desain kita tuh modern klasik memadukan unsur-unsur modern dari desain-desain klasik yang sudah ada. Tapi kita juga punya keistimewaan yang sulit disaingin, yaitu harga kita. Desain-desain modern klasik atau American klasik itu kebanyakan kita ekspor tadinya. Terus diimport lagi ke sini dengan harga bisa naik 5-7 kali lipat. Jadi kita pikir dengan harga yang kita tawarkan mungkin kita bisa diterima dengan baik di sini. Ternyata ya cukup bagus responnya karena harga kita terjangkau dengan desain kita tuh Chesterfield atau desain one seater seperti ini yang biasanya harganya puluhan juta gitu. Tapi kita bisa menyediakan dengan harga satu set yang katakanlah 15 juta untuk living room, dining room hanya 13 juta, 9 juta. Itu membuat kita jadi lebih gampang untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia. Kita living set, bedroom set, sama dining set. Tapi memang terbesar kita di living set sama dining set. Kita udah ke Singapura, Malaysia, Eropa, bahkan ke Saudi Arabia ya, dulu ke Riyadh, terus ke Perancis, terus ke Amerika. Jadi untuk produk kita memang dari segi desain memang kita banyak mengadopsi dari luar negeri. Kalau saya lihat tantangan terbesar adalah menyajikan dalam suatu konsep yang menarik. Karena itu kalau Indonesia itu banyak sekali tukang kayu, bahan baku melimpah di sini, baik bahan baku kayu apa semuanya tuh cukup melimpah. Pengrajin atau tukang yang skillful juga melimpah. Yang kurang adalah desain dan konsep. Sebenarnya konsep dan desain. Menyajikan ini ke masyarakat dengan lebih baik gitu. Kita terus terang kalah dengan perusahaan-perusahaan luar negeri adalah dari segi konsep dan desain. Makanya di sini kita berusaha untuk lebih detail, untuk lebih matang dalam menyajikan sebuah konsep yang orang tuh masuk tuh, oh rumah tuh kayak gini ya gitu. Jadi suatu konsep yang menyeluruh. Challenge yang terberat adalah nggak semuanya kan suka ya. Bukan nggak semuanya suka, nggak semuanya waktu itu aware akan ada desain modern klasik atau American klasik. Jadi kita di awal-awal memang butuh waktu untuk orang-orang mulai mengenal kita. Tapi ya sekarang puji Tuhan udah cukup, pelanggan kita udah sampai dengan puluhan ribu. Jadi orang-orang customer juga udah mulai kenal ciri khas desain kita, dan boleh dibilang kita sekarang untuk di modern klasik atau American klasik kita masih menjadi yang termasuk cukup baik lah gitu. Inovasi yang pasti, terus nyoba continuous improvement dari segi service, dari segi semuanya kita perbaikin terus. Dan dari inovasi dari segi produk dan penyempurnaan konsep supaya customer datang ke store kita juga makin meng-cater kebutuhan mereka tuh. Kebutuhan mereka benar-benar kita bisa penuhi lah gitu. Saya pengen Indonesia itu bisa jadi leader di furniture. Istilahnya at least di bangsa dalam negeri sendiri kita harus jadi pemimpin. Kenapa? Karena ya kita diberkahi oleh Tuhan dengan banyaknya material dan banyaknya orang-orang yang berskill di dunia furniture. Terus selama ini kita selalu ekspor, malah furniture kita banyak yang impor. Jadi ini saatnya lah kita membangun sebuah konsep, sebuah ide, sebuah perencanaan yang matang sehingga suatu saat nanti kita mungkin menjadi pemain internasional. Daya tahan sih ya. Nomor satu tuh jadi pengusaha itu nggak gampang juga ya. Harus punya determinasi sama daya tahan yang
kuat menghadapi segala macam. Karena kita setelah 12 tahun up and down, banyak challenge-nya juga, banyak manisnya juga, tapi juga banyak challenge-nya juga, dan itu dibutuhkan satu daya tahan dan semangat terus untuk berinovasi gitu. Dan api di dalamnya inilah yang harus dijaga terus menerus, karena nggak boleh sekalipun kita kendor.